Salam arba'u sifatin wa hiya as-sidqu wal amanatu wa tablighu wal fatanatu wa makna sidqi fi haqqihim kaunu khabarihim mutabiqan lil waqi'i wan nafsil amri fala yasduru minhum kizbun aslan wa makna amanati fi haqqihim kaunu zawahirihim wa bawatinihim mahfuzatan minal wuqu'i fi ma la yardal haqqal ladzi istafahum ala sa'iril khalqi wa makna tabligh kaunuhum bayanu linnasi kullama amarahumullah bi bayanihi ahsana bayanin falam yaktumu min dzalika syai'an wa makna fatona kaunuhum akmalul khalqi bin nabahati wal fahmi. Ini masalah kita mengenal sifat-sifat yang wajib bagi para nabi. Setelah kita bahas tentang perbedaan antara nabi dan rasul dan jumlah menurut ulama tentang para nabi dan rasul, di mana Rasul 313 Nabi 124.000 Nabi, dengan perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi diberikan oleh wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang sejauh mana kita mengenal sifat-sifat para Nabi? Sekilas tadi kita sudah dengar dan baca bahwa yajibu lil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin. Wajib bagi para nabi itu mempunyai 4 sifat. Apa 4 sifat ini? Yang pertama, as-sidqu adalah jujur, benar, tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Inilah sifat pertama. Yang kedua, wal amanatu, diamanati, bisa dipercaya. Nabi harus benar-benar dia konsekuen apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya maupun pribadinya. Kenapa? Karena tidak mungkin istilahnya para nabi akan berkhianat kepada Allah. Kemudian tabligh, menyampaikan agama Allah, menyampaikan risalah-risalah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ini merupakan sifat yang wajib buat mereka. Yang terakhir, fatonah, yaitu fatonah, cerdik. Tidak bisa yang namanya istilahnya nabi itu blow on kalau bahasa sekarang, apalagi idiot umpamanya, apalagi bego kata bahasa sekarang, macam-macam istilah bahasa sekarang. Ini nggak mungkin kan terjadi. Makanya musannif lebih jauh menjelaskan apa sih yang namanya sidqi. Bi hakim kaunu khabarihim mutabiqan lil waqi wan nafsil amri fala yasduru minhum kizbun aslan. Musannif penyusun kitab ini telah menjelaskan tentang makna sidqi tadi. Yang dimaksud benar di sini adalah kabar yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kenyataan, jadi sama sekali mereka tidak akan berkata bohong. Apa yang disampaikan Allah, sekalipun katakanlah, jangankan satu kalimat, satu kata pun, satu huruf pun sesuai dengan konteks aslinya, tidak bisa istilahnya untuk dilakukan dengan berbagai macam kecurangan, kebohongan, apalagi memanipulasi umpamanya wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Nih, makanya di sini benar-benar murni harus jujur, benar-benar murni harus istilahnya benar dalam segala hal, baik ucapan, tingkah laku dan sebagainya, karena mereka adalah merupakan tauladan buat umatnya masing-masing. Makanya di sini peranan nabi adalah wajib buat mereka untuk berbuat jujur dan benar, dan usaha mereka maksimal. Benar-benar sudah disampaikan, namun terkadang
umatnya masing-masing yang melakukan berbagai macam kebohongan, berbagai macam penyelewengan. Apa yang diperintahkan oleh Allah pada Nabi disampaikan kepada umatnya. Yang menyalahgunakan bukan nabinya, tapi siapa? Ini yang kita sayangkan, ini yang kita prihatin istilahnya, apalagi kondisi saat sekarang ini. Ya, nah seharusnya tapak tilas para nabi kita ikuti, kita contohi. Karena bagaimanapun kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada satupun dalam kepribadian Nabi jelek, enggak ada celah-celah kekurangan apa yang ada pada diri mereka. Apalagi kalau bicara enggak pernah mereka berani bohong. Kalau umatnya nih kembali buat kita semua. Jadi mustahil kalau seandainya Nabi bersifat kizbun alias bohong. Nah kalau nabinya bohong, kira-kira umatnya gimana? Nabinya udah jujur aja, umatnya banyak yang bohong, apalagi kalau nabinya tukang bohong. Nah terutama di kalangan para pemimpin, ya, di mana Nabi sebagai pemimpin, sebagai rasul, juga sebagai figur dan sebagainya, nggak pernah memberikan kata-kata bohong. Nah tadi kalau nabinya bohong, gimana umatnya? Ibarat pepatah, kalau gurunya kencing berdiri, muridnya lari pelan. Kan itu. Nah ini sama, ya. Jadi makanya apalagi Nabi kita Muhammad SAW, kita bisa melihat bagaimana sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi. Jangankan di saat istilahnya waktu lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai beliau meninggal dunia, bahkan dalam kandungan pun yang selalu Allah awasi, Allah bimbing, Allah selalu istilahnya memberikan sesuatu yang terbaik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah cukup sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana beliau adalah contoh yang terbaik. Ya, makanya sangat disayangkan kalau kita mengaku sebagai umatnya tapi berbelok dari ajaran Nabi yang sebenarnya. Nabi suruh rapetin sholatnya, sekarang sekarang suruh jaga jarak. Padahal nabinya suruh apa? Rapetin kalau sholat, nggak sempurna sholat berjamaah kalau kagak supupakum pena taswiyata supup minta mami sholat. Luruskan, rapatkan barisannya, kan gitu, demi sempurnanya sholat. Corona datang, sholat suruh pakai jarak. Berarti contoh Nabi mau dikemanakan? Anjuran Nabi mau dipindahkan kemana ini? Ya, nah ini kembali kepada kita semua. Walaupun itu adalah aturan, ya, ikhtiar manusia, tapi kita, konsekuensi kita adalah sejauh mana sih pengakuan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan yang terbaik. Masih banyaklah sehubungan dengan kaitannya corona, sunnah Nabi diapain? Diabaikan, dipapas, diganti dengan pemikiran manusia. Padahal udah katakan tadi, Nabi jujur, Nabi benar, nggak mungkin. Tapi manusia, ya itu dia. Ya, nih kembali, sadar atau tidak kita benar-benar diobok-obok. Nah makanya Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya bagaimana caranya supaya kita konsekuen, bagaimana supaya kita benar-benar mengenal sunnah Rasulullah SAW. Yang saya katakan bahwa dalam kitab Hidayatul Minnah saja itu 500 sunnah Nabi di dalam salat. 500. Kita sudah bisa menghitung berapa coba? Dalam salat saja itu. Belum di luar salat. Nah ini ulama sudah mengkorek, ulama sudah mencari tentang contoh-contoh Nabi itu dalam salat aja 500 macam, coba bayangin. Belum di luar salat, belum dalam bergaul, belum dalam berpakaian, belum dalam makan, tidur, berjalan segala macam. Apa sih yang ada celah yang nggak benar pada Nabi?
Nih sangat kita sayangkan akhir-akhir ini sunnah Nabi mulai tolong, mari kita sama-sama. Kalau bukan kita, siapa yang bisa menghidupkan sunnah Nabi? Sedangkan Nabi memberikan motivasi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahum yatu syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat mereka merusak sunnah-sunnah Nabi, tapi kita melakukan, sama punya nilai mati dengan 100 orang syahid. Coba ini ya, itu Rasulullah memberikan motivasi yang menghidupkan sunnah nabinya. Belum lagi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku bersama aku di dalam surga. Apa kurang penjelasan Rasulullah? Kenapa kita harus berani mengingkari sunnah Nabi yang dijamin oleh Nabi menunjukkan cinta seorang umat Rasulullah, manakala sudah berani menegakkan sunnah? Nih kembali, yuk kita berpikir, menyongsong terbitnya matahari, jangan sampai kita umat Rasulullah hanya mengaku cinta Nabi, majelis Rasulullah, tetapi sunnah Nabi nggak pernah. Ini kebenaran Nabi, kejujuran Nabi, ya. Makanya kembali tadi kalau kita baca sirah nabawiyah, sejarah tentang masalah Nabi masih jauh, ya. Nah ini masih banyak ya yang lain. Kalau saja kita bahas tentang masalah yaitu sifat yang wajib bagi Nabi. Sebab kalau yang namanya wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalin dosa, itu kan wajib. Nah makanya Nabi nggak mungkin dia melakukan satu penyelewengan, mengurangi istilahnya apa yang Allah perintahkan, yang Allah wahyukan kepada mereka, apalagi mengganti, merubah, mengurangi saja mereka tidak berani. Makanya sampai Allah firmankan la tubaddila li kalimatillah. Tidak mungkin mereka akan bisa merubah apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak mungkin mereka akan bisa merevisi apa yang ada dalam Quran. Itu Allah udah bilang, jaminan Allah. Nah tinggal kembali kepada kita sejauh mana sih kita mengenal tentang kewajiban-kewajiban sifat bagi Nabi tersebut. Nah, itulah diantaranya. Nah kemudian maksud yaitu yang kedua tentang masalah apa? Sifat bagi Nabi adalah harus sidik, amanah, dipercaya, ya, harus benar-benar mereka terpercaya bagi umatnya. Kenapa? Keadaan lahir maupun batin, sebab mereka itu terpelihara dari berbagai macam sifat-sifat yang melakukan pengkhianatan terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Gak mungkin mereka akan meniadakan apa-apa yang Allah telah wahyukan kepada mereka. Tidak mungkin mereka akan berani istilahnya berpikir secara otak sendiri kalau tanpa ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih makanya bagi kita, mari sebagai umat Rasulullah, mari kita contohi apa yang telah diperbuat oleh para nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus benar sifat amanah, yakni dipercaya. Ya. Nah ini, jadi kalau saya sudah dipercaya, udah kita yakin Nabi nggak mungkin menyelewengkan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita berkhianat, ya, terutama di dalam menyampaikan. Kalau Rasulullah berawal langsung dari perintah Allah, nah kita secara estafet sejarah Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Nah sekarang berperannya siapa? Ulama. Ulama bisa dipercaya nggak sekarang? Enggak. Tergantung ulamanya ya. Oke, tergantung ulamanya. Tapi Rasulullah kan sudah menyabdakan dalam sebuah hadis bahwa al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu kan pewaris Nabi.
Yang namanya pewaris Nabi minimal mereka tapak tilas sesuai dengan perbuatan Nabi, itu yang benar-benar ulama pewaris Nabi, bukan ulama penjilat, bukan ulama yang pura-pura jadi ulama. Makanya pantas kalau Rasulullah dalam satu riwayat yang artinya nanti pada suatu saat akhir zaman akan terjadi pakaiannya pakaian para nabi, pakaiannya para ulama, tapi jiwanya jiwa preman. Duduk bersama-sama dengan pejabat pakai sorban, pakai peci. Ada nggak model gini kan? Ada nggak? Sekarang udah transparan. Dalam diskusi kenegaraan pun kita sering lihat kayak apa. Di situ akan tampak istilahnya buat kita mana yang ulama warasatul anbiya, mana yang ulama ulama penjilat. Makanya dulu pernah heboh juga waktu zaman SD apa judi itu SDSB ya. SDSB kata seorang ulama itu haramnya haram sedikit haramnya. Coba kalau haram udah sampai sedikit kira-kira ada klasifikasi kan? Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Nah kalau judi dianggap sedikit kira-kira gimana? Berarti ada yang besar gitu. Judi yang besar kayak apa itu? Ini kembali buat kita semua. Ya. Nah, kalau seandainya umpamanya SDSB pada saat itu judi dianggap haram sedikit, haram yang kecil, Masya Allah. Ya, makanya saya waktu ke Singapura ada sebuah gedung di tengah laut. Saya tanya, itu gedung apaan? Itu dikhususkan untuk orang yang main. Di Indonesia kan dulu mau dibuat di Pulau Seribu, mengkhususkan wilayah apa buat jadi orang-orang supaya jangan sampai bisa nyebrang ke Pulau Seribu. Nah kalau tukang judi kemanapun pasti diapain? Disantroni gitu kan. Ya Allah Rabbi. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya kembali. Nah kalau misalnya kita ulama-ulama sebagai pewaris Nabi, minimal bisa diamanati terutama untuk menyampaikan penderitaan rakyat, menyampaikan inspirasi rakyat. Apa mau rakyat sampaikan kepada pemimpin. Itu namanya warasatul anbiya. Jangan disembunyikan, jangan dibuat rakyat menjadi bingung. Ini kalau benar-benar warasatul anbiya ya. Makanya kembali buat kita semua, yuk kita sama-sama bagaimana nih contoh Nabi sifatnya adalah amanah, bisa dipercaya. Nah kita seyogianya pun hidup bermasyarakat harus bisa dipercaya. Yang bisa diamanati oleh mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai berkhianat, apalagi kita dipilih rakyat. Apalagi kita diasung oleh rakyat dengan berbagai macam cara dan penderitaan mereka. Namun setelah jadi kita ternyata gitu kan, ternyata kita berkhianat terhadap mereka. Betapa sakitnya hati mereka. Kalau sudah menyakiti seseorang kira-kira kayak apa dosanya? Satu orang ya, belum 1.000.000, belum 100 juta. Na'udzubillah min dzalik. Nih tolong, ini sifat yang amanah. Tabligh, di mana tabligh adalah merupakan hal yang perlu Nabi menyampaikan. Makanya Rasulullah sampai sabdakan, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma 1 ayat, sampaikan. Apapun akibat terjadinya penyampaian kebenaran terhadap mereka, itu urusan nomor 2, urusan belakangan. Yang penting al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah yang benar adalah hanya Allah. Tidak ada lagi istilahnya keraguan buat kebenaran siapa? Allah. Makanya hak Nabi adalah menyampaikan. Tidak bisa Nabi untuk menyembunyikan sedikit pun, nggak bisa. Hal apapun oleh Nabi wajib disampaikan, baik urusan kebenaran, urusan ketidakbenaran, urusan dunia, urusan akhirat, urusan kerja, urusan bisnis, urusan segala macam. Semua Nabi setelah mendapat wahyu dari Allah lalu disampaikan kepada umatnya. Kalau para Rasul ya, nah kalau para Nabi tadi kan hanya khusus untuk
pribadinya. Makanya mereka harus benar-benar tabligh. Nah, kalau tabligh kan menyampaikan, berarti ini kan para rasul. Ya, nah ini apapun istilahnya, nggak meragukan lagi apa yang disampaikan oleh mereka. Makanya Allah udah janjikan dalam Al-Quran, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahu al-adzabal. Ingatkan olehmu ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, ingatkan, tapi tugas kamu hanya menyampaikan, bukan untuk memaksa mereka, karena ini amanah dari Allah. Ini harus sampaikan kepada mereka. Nah, tapi kalau mereka berpaling dengan peringatanmu, apa yang kau telah sampaikan kepada mereka ya Muhammad, fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar, akan siksa mereka dengan siksaan yang sangat besar. Nih, kembali, kalau kita sudah menghiraukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi maupun wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah diingatkan, suruh menyampaikan, tapi kita tidak menyampaikannya, sungguh alangkah besarnya dosa kita. Ya, minimal sampaikan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, pada saudara-saudara kita, kepada handai tolan dan sebagainya, sesuai dengan tapak tilas Nabi, menyampaikan kepada umatnya masing-masing. Yang terakhir adalah fatona, cerdik. Ini kalau seandainya Nabi umpamanya orang yang nggak cerdik, nggak bisa menganalisa ke depan, kira-kira pantas nggak jadi Nabi? Makanya Imam Ghazali ini patonah nggak masuk dia. Sifat wajib bagi Imam Ghazali cuma 3. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh. Patonah nggak masuk. Saya nggak tahu apakah Imam Ghazali udah tahu akan datang di Indonesia namanya patonah tapi berkhianat terhadap bangsanya sendiri. Ada nggak kasus patonah? Ada. Kasus apa? Nah, Imam Ghazali nggak masukin tuh patona. Cerdik, karena terlalu cerdik akhirnya kan patona. Itu Imam Ghazali nggak masuk patona, sifat wajib bagi Rasul. Ya kembali tadi, 300 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah menganalisa, sudah membuat satu pernyataan yang namanya fatonah memang cerdik. Nabi, nah tadi kalau nabinya bloon, nabinya idiot, nabinya bego dan sebagainya, gimana umatnya nih? Nabinya sudah berusaha istilahnya cerdiknya menganalisa masa depan kayak apa, meneropong yang akan datang. Nabi sudah mampu melakukan semua itu. Sebagai contoh umpamanya, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, sayati akhiruz zaman al-faliju wal mautul fujaah. Tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman adalah pertama penyakit stroke merajalela, yang kedua mati mendadak. Ini kan analisa. Nabi ke depan sudah memberikan satu gambaran keberadaan akhir zaman itu. Pertama stroke merajalela, yang kedua mati. Benar nggak analisa Nabi? Benar kan? Kenapa? Di mana-mana corona naik terus. Mati mendadak kan? Katanya, awas ya, jangan ada yang dusta di antara kita. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Itu mati mendadak. Ya apakah sebab corona atau penyakit yang lain? Pokoknya yang penting kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati cepat ataupun lambat, cara apapun itu yang Allah punya kuasa. Karena likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu pasti ada sebab. Bukan sebab corona aja kematian. Itu kan, ketabrak juga bisa mati, jantung juga bisa, tidur aja bisa. Yang disebut kena angin tidur. Angin duduk, mati juga kan gitu. Nah ini jadi kembali kepada kita semua. Ini yang namanya fatonah adalah bersifat wajib bagi Nabi, bagi Rasul adalah yaitu cerdik, cerdas. Buktinya tadi stroke. Zaman dulu pernah dengar nggak stroke? Nggak ada ya.
Di kota ke apalagi di kampung nggak pernah dengar stroke ada. Akhir-akhir ini jangankan di kota, di kampung aja banyak yang sampai kakak saya telepon di Gunung Arjuna sana, di daerah apa? Cilebut, di Cileles ke sana langsung. Telepon, ada 2 ulama kiai meninggal penyakitnya sama stroke. Lalu kalau kita mencari fakta sebab stroke kan tentunya ada sebab. Ada sebab nggak kira-kira? Karena tadi likuli syai'in sababun, setiap sesuatu pasti ada sebab. Apa sih sebabnya? Ini karena kembali ulah tangan manusia yang merusak terhadap sesama manusia, berbagai macam cara dilakukan. Contoh, orang kampung ada nggak yang makan ikan basah? Jarang ya. Paling lebaran, paling roahan, maulidan, baru makan ikan bandeng, makan ikan tongkol. Tapi setiap hari makan apa? Ikan asin. Ikan asin. Ikan asin sekarang pakai formalin. Formalin obat apa? Obat mayit. Dimakan oleh manusia, jadi mayit jengker, kaku gitu kan. Itu kan sababiah namanya. Nah makanya di kampung-kampung kalau dulu ikan asinnya masih murni. Karena sekarang zaman otak manusia berupaya ingin mencari keuntungan, tapi korban orang. Masuk gak nih? Coba bapak-bapak sekarang lihat, di pasar-pasar yang namanya lalat nggak pernah nempel di ikan asin. Jangankan mereka nongkrong di ikan asin, lewat aja mereka tuh lalat tuh. Lalat punya pikiran nggak? Punya pikiran nggak? Nggak punya ya. Tapi dia tahu bahwa ini ikan asin mengandung. Dia terbang jauh-jauh. Manusia disuguhi ikan asin yang pakai masuk gak nih? Nih pengembangan dalil. Malah saya dapat cerita dari orang pasar, dia ketua koperasi, dia pengurus koperasi, cerita, Ustaz, hati-hati sekarang makan nangka yang sudah diapa? Dicincang ya. yang dicacak gitu kan, hati-hati. Karena saya pernah, langsung saya tanya, bedanya di mana nih? Nangka yang sudah dicacak sekian hari itu otomatis pasti lembek, bahkan bisa jadi busuk. Tapi sekarang bisa jadi segar. Kenapa? Dimasukkan ke dalam sebuah obat di dalam panci, itu nangka yang sudah sekian istilahnya digodok dengan obat tersebut jadi. Makanya sekarang kita lihat kalau nangka di sayur nggak pernah istilahnya dia apa namanya? Layu, seger. Mungkin itu termasuk. Ya, makanya dia bilang hati-hati beli nangka ya. Itu orang pasar sendiri, karena saya lihat sendiri. Saya tanya sendiri sama orang, kenapa kok Bapak buat seperti itu? Ya malum Pak, sekarang serba mahal. Dia pengen beli murah tapi jual. Yang jadi korban? Ada tukang nangka nggak di sini? Ada tukang nangka? Coba tukang nangka. Karena saya langsung dari pengurus koperasi, dia yang lihat sendiri, dia tanya dan sebagainya. Ini kembali kepada kita semua. Nah itu analisa Rasulullah, kecerdakan Rasulullah, bahwa tanda-tanda hari kiamat tadi stroke. Nah penyakit stroke ada sebab. Ada sebabnya apa? Ya ulah tangan manusia juga kan gitu. Nah kalau formalin obat untuk pengawet, supaya mayit jangan busuk, supaya mayit jangan. Nah kalau model Firaun udah ratusan ribu tahun masih awet tuh mayitnya, kayak apa? Makanya kemarin saya kaget, anak saya si Eros tuh, dia bawa CD Firaun dipoto, karena teman kuliah itu punya suami orang sana, tinggal di sana. Dia rupanya mencuri foto-foto 12 mayit yang ada di dalam tabung kaca, termasuk si Firaun. Anak saya tanya, yang mana nih yang Firaun nih mayitnya nih?
Saya bilang ciri-cirinya Fir'aun tangannya nggak bisa sedekap, dia begini terus. Itu Fir'aun. Dan saya bilang masukin ke HP Umi nanti supaya ibu-ibu bapak-bapak lihat, inilah si Fir'aun. Itu di mumi sedemikian rupa kena pakai alat pengawet padahal sudah jutaan tahun. Coba, inilah kembali bukti sejarah. Makanya analisa Rasulullah benar bahwasanya akan terjadi akhir zaman penyakit stroke dan mati mendadak. Nggak aneh kalau ini terjadi. Inilah kecerdasan fatonah para nabi. Nah, inilah saya kira seperangkat tentang masalah sifat wajib sudah kita ketahui. Sebelum lanjut kita break dulu sejenak. Ya, ada masalah? Kira-kira yang menjadikan ulama su itu motivasinya apa, Kek? Motifnya bisa menjadi ulama yang su? Sebetulnya untuk kondisi apapun, kapanpun manusia bisa melakukan sesuatu, menghalalkan segala cara, ujung-ujungnya cuma duit doang. Bil pulus, mulus, la pulus, mampus, udah selesai. Pakai duit semua beres, tapi kalau nggak pakai duit mampus. Tahu mampus? Modar. Itu kan. Nah, ini kembali tadi. Jadi masih bisa nego dengan cara sistem penjejalan uang. Sebelum melakukan sesuatu, nih, kira-kira bungkam gak nih? Saya ingat dulu waktu kuliah, saya suka demo. Ya, sering demo. Bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa sejabotabek yang suka memberikan ceramah dalam demo tersebut adalah yang diangkat oleh mereka menjadi menteri, padahal waktu demo kasarnya kayak apa kalau bicara, ngomongnya kayak apa mereka, setelah dikasih jabatan percis kayak anjing lapar menggonggong dikasih daging, kira-kira gimana? Ya udah, contohnya kayak begitu. Contohnya ya. Kenapa saya alami sendiri? Saya tahu menteri-menteri yang dulu mereka berkoar sedemikian rupa, melakukan berbagai asor dalam pidatonya tersebut luar biasa. Tapi setelah dikasih daging ternyata anjing diam, bungkam, nggak pernah melakukan reaksi lagi. Padahal dulu dikasih kesempatan nggak kepalang tanggung, malah korupsi ditambah. Coba, padahal dulu perjuangan rakyat kayak apa? Saya alami soalnya. Karena saya ketua mahasiswa sering ikut apa? Demo. Demo pun kalau dulu panggilan hati, panggilan nurani, bukan karena kalau sekarang dikasih duit mahasiswa udah selesai. Itu jawaban singkatnya begitu. Kenapa sih terjadi ulama su? Ya tadi bil pulus, mulus, la pulus, mampus. Ya, nah ini naudzubillah min dzalik. Makanya kalau bisa jangan jadi ulama su, ulama biasa aja lah. Insya Allah hidupnya berkah. Yang nggak perlu datang ke, makanya kata siapa? Kata siapa? Yang terkenal waktu Prabowo. Jangan saya diangkat menjadi apa? Ustaz Abdul Somad gitu kan. Jangan saya diundang ke istana kalau Bapak menjadi presiden. Kenapa? Ya itu tadi. Bapak bisa mikirin. Kalau masuk istana kira-kira gimana ulama? Berapa duit sekali dibayar? Cuman datang doang. Cuman datang diundang, udah ini pulang beres selesai. Ya, itu kan. Kenapa? Saya teringat dengan sebuah cerita ya. Habib Muhammad Sayyid Al-Maliki kan, ketika beliau diminta pendapat oleh raja tentang masalah speaker, karena dulu Mekah Madinah termasuk Masjidil Aqsa
itu kan nggak boleh pakai speaker, haram kata orang Wahabi. Nggak boleh pakai speaker, kena speaker bid'ah. Bid'ahnya bid'ah dolalah, nggak tanggung-tanggung. Secara Rasulullah, kullu bid'atin dolalah ad-dolalatu finar. Setiap yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah dolalah, sesat. Setiap yang sesat masuk. Nah, ini speaker. Nah, jadi saya ini sedikit menjelaskan tentang perbandingan tadi, pemikiran kita bersama. Karena kalau nggak dikasih PR, misalnya mungkin kita berpikirnya selalu apa? Sempit. Ini contoh, beliau ditanya oleh raja, guru, ini gimana nih speaker supaya diterima oleh orang Wahabi di Madinah, Mekah kan jamaah semakin banyak. Kalau dulu zaman Rasulullah cuma 10.000 jamaah haji. Nah sekarang kayak apa? 3 juta lebih. Ya. Sekarang gimana supaya mereka mau menerima pendapat guru? Kata Sayyid Al-Maliki, begini aja raja, tuan raja, undang tuh tokoh-tokoh ulama Wahabi, undang ke istana. Nanti setelah diundang, kasih mereka makan yang serba lezat, suguhkan makanan yang gak pernah mereka makan. Nanti setelah pulang kasih hadiah masing-masing. Kan gitu, kasih hadiah masing-masing. Lalu setelah dikasih hadiah, raja bicara dengan mereka. Maaf para ulama-ulama, guru-guru, kalau tadi pulang dijemput, sekarang pulang masing-masing silakan jalan kaki. Ini sedangkan ini 1.000 kilo. Ya mereka harus berjalan 100 kilo. Jarak istana ke tempat mereka masing-masing. Silakan sekarang jalan masing-masing. Kenapa? Karena kalau pakai mobil bid'ah, pakai kapal bid'ah, pakai kereta bid'ah. Saya nggak mau Anda berbuat bid'ah. Apalagi Anda sendiri mengatakan kullu bid'atin dolalah gitu kan. Walaupun itu sabda Nabi kan gitu. Silahkan sekarang pulang masing-masing jalan kaki. Nah kira-kira 100 kilo kalau jalan kaki gimana? Gitu kan, yang akhirnya mereka nerima apa yang dikatakan oleh sang raja tadi, usulan daripada Muhammad Sayyid Al-Maliki, sampai sekarang tuh speaker dipakai, padahal Nabi nggak pernah pakai. Makanya dulu ada Bilal itu penyambung lidah. Contoh, Rasulullah imam di sini, jarak sampai di jalan Rasulullah nggak terdengar suara, di situ pakai Bilal. Kalau Nabi Allahu Akbar, di situ Allahu Akbar, supaya ke belakang kedengaran oleh yang lain. Tapi sekarang pakai speaker, kira-kira gimana? Nggak perlu pakai Bilal lagi kan? Kenapa? Karena speaker udah terdengar kemana-mana kan gitu. Nah ternyata Masjidil Haram, termasuk Masjid Aqsa, termasuk Masjid Nabawi, itu masih ada Bilal imam. Samiallahu liman hamidah, kata Bilalnya, Rabbana lakal hamd. Orang haji, orang umroh ikut-ikutan. Imam samiallahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Padahal iza qala imamu samiallahu qalu samiallahu liman. Apabila imam berkata samiallahu, ikutin samiallahu liman. Jangan imam samiallahu, makmumnya Rabbana. Persis kayak di Mekah. Nah di Mekah siapa mereka? Itu kan, ini pengembangan masalah supaya kita paham isinya, nggak mudah terpengaruh. Jangan mentang-mentang pulang haji kan Islam asalnya dari Mekah, kita harus ikuti aturan. Maka dia nggak tahu kalau orang Mekah masuk neraka apa pengen masuk neraka, masuk surga pengen masuk surga. Ini kan tergantung prinsip. Nah ini contoh, akhirnya sampai sekarang bahkan kalau dengar speaker Mekah, Madinah maupun di Masjidil Aqsa nggak ada yang kerek-kerekan, apalagi sampai merusak. Padahal setiap hari dipakai kan, suaranya membeledak seperti itu. Jarak sekian kilometer terdengar, sampai terkadang jamaah bukan Masjidil Haram saja, di sini sampai ke Cempaka Putih pun mereka sholat di jalan-jalan. Coba bayangin. Syaratnya kan yang penting lihat imam, dengar suara imam, selesai.
Pulau Gadung sampai terus. Kalau di Indonesia nih, Jakarta, imamnya di sini, itu mereka sepanjang jalan sholat di pinggir jalan, ikut di Masjidil Haram, padahal imamnya jauh, tapi speakernya, kalau speakernya sering macet, kira-kira gimana? Bingung kan? Ini imam lagi ngapain sekarang? Sampai segitunya coba tuh. Nah ini sampai sekarang kan speaker dipakai. Nah, berarti kalau yang anti bid'ah tadi itu setiap hari sholat di Masjidil Haram sama dengan siap-siap masuk neraka. Kalau dianggap itu speaker apa? Bid'ah dolalah. Na'udzubillah min. Ini contoh pengembangan masalah buat kita, bahwa pertanyaan tadi adalah kenapa terjadi ulama su? Kembali, kalau kita mau jujur bicara, tanya, silahkan mereka langsung tanya. Apa sih Pak Kiai, umpamanya Pak Ustadz sampai begini segala macam? Udah, jangan komentar kenapa, yang penting aneh sih dapat duit juga selesai, beres, itu kan? Nah, na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, waktu isyraq tinggal 5 menit lagi. Sudah barang tentu harapan kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu kembali di hari Sabtu yang akan datang. Apa yang kita baca dengar bersama menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan kita diampuninya sehingga kelak kita mati husnul khatimah. Allahumma ighfiratuka min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amra wa asab wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallah summa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup zikir tauhid, falyatafaddal masyhur.